Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Tahun Sabtu ya, menanggapi komentar saudara Mbak Sri ya. Lowok Waru. Saya ini pintar cari duit. Tapi ya gitu. Ya. Emosi saya ini labil. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya ya, teman-teman weton Sabtu ini ada yang kurang dari sisi spiritualnya, dari sisi ibadahnya, kualitas ibadahnya itu kurang. Nah, itu ditambah. Soal kecerdasan berarti sudah dominan. Kalau Anda cerdas, pasti pinter cari duit. Tapi kalau Anda tidak bisa kontrol, berarti kurang spiritualnya. Nah, itu harus imbang, dilengkapi. Ya. Nah, kita ini berpikir gini loh ya. Ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih ya, soal harta ya, kedudukan gitu ya. Kita ini kan berpikir bagaimana supaya kita ini sukses ya, kaya raya dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada habisnya teman-teman ya. Saya juga merasakan sendiri ya. Ketika saya terpuruk ya, tidak memiliki apa-apa, semua hilang, semua hancur wis. Dompet pun tidak ada isinya. Gitu. Ya, tapi di situ saya itu lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Itu lebih dekat dengan Tuhan. Akhirnya berdoa, akhirnya ibadah tirakat ya, sampai 4 tahun lebih. Ya poso, ya wirid, ya zikir, ya sembarang kali wis dilakoni. Membersihkan jiwa, membersihkan hati dan sebagainya. Ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa di sana. Walaupun dompet tidak ada isinya. Tapi Tuhan ya tetap menjamin saya bisa makan. Nah, sekarang sebaliknya. Ya, ketika ekonomi ini sudah membaik, ya, aktivitas tirakat tadi itu berkurang. Hidup itu seperti itu. Ya. Ya, sama ya dengan yang Anda alami ya teman-teman weton satu. Saya juga berusaha untuk menjaga tetap konsisten gitu. Kaitannya dengan ibadah saya tidak mau ya dikendalikan oleh ilmu saya gitu, oleh pemikiran saya, oleh harta saya tidak mau seperti itu. Gitu. Ya, saya harus jadi pengendali diri saya sendiri. Saya harus bisa menjadi raja atas diri saya sendiri. Ya tidak pinter golek duit tapi yo ibadah yo ditingkatkan. Jadi harus seperti itu. Namanya manusia ya, kita ini berusaha yo terus gitu ya. Halangan ujian cobaan itu yes. Halangan ujian cobaan itu yes, kita hadapi lah. Ya, kita terus berusaha, terus memperbaiki diri gitu loh. Dan tidak perlu merasa baik, tapi kita terus memperbaiki diri. Ya. Kadang ya, ketika sudah fokus dengan pekerjaan, itu saya pernah ya. Kadang kalau sudah fokus dengan pekerjaan, ketika ada kasus ya dulu itu ya, ada kasus sampai 3 hari 3 malam itu tidak tidur saya. Nah ini kan sudah keterlaluan gitu loh. Ya, bekerja sampai 3 hari 3 malam tidak tidur. Akhirnya apa? Nah, itu kan mengurangi hak tubuh saya, ya. Hak tubuh saya untuk harusnya untuk wirid, zikir ya tidak, bekerja, habis sholat ya kerja, habis sholat kerja, makan kerja, sampai 3 hari ya. Teman saya yang nemani saya ya, ya ibarat asisten itu sudah tidak kuat ya, sudah menyerah dia. Ampun mas, saya tak tidur dulu, saya tidak kuat ya, wis tidur. Nah, inilah teman-teman ya yang harus kita kendalikan. Jadi teman-teman weton Sabtu ya, hidup itu harus proporsional, hidup itu harus imbang. Kalau Anda ingin sukses di dunia, bekerjalah seolah-olah Anda ini hidup selamanya. Ketika Anda ingin sukses ya di akhirat, beribadahlah seolah-olah Anda ini besok mati. Ya. Jadi 2 sisi tadi itu Anda harus gabungkan. Ya. Artinya apa? Anda sebagai pengendali, Anda sebagai pengatur gitu. Ibarat ketua kelas gitu.
kapan Anda ini ibadah, kapan Anda ini bekerja, itu harus terjadwal. Makanya penting ya, Anda itu memiliki jam tangan, itu penting ya. Hargai waktu Anda, maksimalkan waktu Anda ya. Atau bisa juga ya, Anda ini ya, sambil jualan misalkan ya, Anda ini sambil wirid ya, wiridnya di dalam hati. Loh, itu juga bisa gitu ya. Jadi jangan gunakan waktu Anda ini untuk sia-sia, untuk hal-hal yang sia-sia. Gunakan waktu Anda ini untuk meningkatkan produktivitas Anda. Tidak hanya soal dunia ya, tapi juga soal batin Anda. Batin Anda, jiwa Anda, itu Anda harus juga tingkatkan juga. Ya, bisa dipahami ya teman-teman weton Sabtu ya. Weton Sabtu memang orangnya itu gila kerja gitu. Tapi ya Anda harus ingat, Anda juga butuh siraman rohani ya, siraman jiwa. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Itu tidak Anda akan dapatkan ya ketika materi Anda ini terpenuhi ya, tidak Anda akan dapatkan dengan itu saja. Ya, karena dimensinya beda ya. Ketika Anda ini katakanlah patokan kesuksesan Anda adalah sebuah kekayaan, itu sebenarnya dimensi pikiran ya. Anda bisa memuaskan pikiran Anda ketika Anda ini kaya, tapi bagaimana dengan batin Anda, jiwa Anda? Ini dimensinya spiritual. Kalau Anda ingin memuaskan ya, dimensi spiritual yang Anda harus tingkatkan. Apa itu? Yo ibadah, yo tirakat. Ya. Tirakat ini tidak harus puasa ya. Anda bisa wirid, bisa zikir. Ya, di dalam hati Anda. Tidak harus setelah ibadah itu ya. Setelah kalau Anda muslim, setelah sholat 5 waktu Anda zikir 1000 kali. Tidak harus ketika Anda ibadah. Anda lakukan kapan saja, di mana saja. Itu bisa Anda lakukan. Ya, jadi raga Anda, pikiran Anda terpenuhi haknya, jiwa Anda, batin Anda juga terpenuhi haknya dari zikir, wirid dan sebagainya. Nah, demikian motivasi kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.